Selamat siang teman-teman yang luar biasa. Alhamdulillah di hari ini yang bahagia kita masih bisa bertemu pada acara Gereja Bakti atau diseminasi Penggerak Merdeka Belajar tahap 2 BBGB Provinsi Jatim tahun 2024. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Rofik Ali Mus SPDMT selaku Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur yang kami hormati narasumber keren kita. Yang pertama yaitu Bapak Lekta dan juga yang kedua adalah Bapak Widodo. Yang kami hormati juga rekan kami Bapak Arif Rahman yang selaku host luar biasa memandu jalan lancarnya acara ini. Kemudian serta teman-teman yang saat ini walaupun acaranya siang panas dan jam-jam rawan ngantuk tapi luar biasa semangatnya. Tiada kata yang paling indah kecuali menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di siang yang bahagia ini kita masih bisa menikmati butir-butir ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, marilah agar acara ini berjalan dengan lancar, izinkan saya memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan kepada Bapak Ibu berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Berikutnya, mari sejenak menempatkan posisi duduk yang tegak karena acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari keynote speaker hari ini. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur. Kepada beliau Bapak Rofik Ali Muhsin SPDMT. Dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Mbak Nia? Jelas, Pak. Sampun jelas, Pak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawan semuanya yang luar biasa hari ini, yang sudah meluangkan waktu. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita, kesibukan teman-teman yang luar biasa, ya masih bisa menyempatkan waktu untuk kita bertemu, menambah ilmu,
dari sharing dua pemateri hebat hari ini yang luar biasa. Yang pertama yang kedua juga ucapkan terima kasih kepada dua pemateri hebat. Yang pertama Mas Lekta Januar MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMKN 1 Gemarang, nanti yang akan memaparkan jurus terkait pengelolaan program sekolah. Kemudian pemateri yang kedua tidak kalah hebat, yaitu Mas Widodo. Beliau adalah guru dari SMKN 1 Wonoasri yang nanti akan memaparkan terkait wawasan kebangsaan. Dan tidak lupa rekan-rekan yang support kegiatan hari ini yang luar biasa, itu ada host Mas Arif Rahman, kemudian ada moderator Mbak Octavia, yang dibantu oleh tim di balik layar yang mungkin luar biasa dan tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kawan-kawan semuanya yang hadir hari ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama bahwa setiap ilmu, setiap kegiatan yang kita laksanakan, kita akan coba tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Itu hakikatnya semacam itu. Jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu ikhtiar untuk kita bersama-sama untuk syiar dan siar gitu ya. Syiar dan siar bahwa apa yang sudah didapat Mas Widodo dan Mas Lekta bermanfaat lebih kepada kita semuanya. Tentu ini merupakan hal yang luar biasa dan tentu akan terus kita akan lakukan, dan ini merupakan langkah bertahap dan terus-menerus yang harus kita lakukan secara konsisten. Ini yang kita akan lakukan dan terus akan kita upayakan. Dan sebentar lagi nanti tanggal 28 komunitas guru penggerak Kabupaten Madiun akan bertambah warganya dari angkatan 9 yang jumlahnya cukup luar biasa. Dan ini akan menambah dinamika yang ada dan tentu akan memeriahkan kegiatan-kegiatan hari ini. Menurut saya itu sampaikan, selamat berkegiatan kawan-kawan semuanya, mari taati, mari kita bisa serap ilmunya dari Mas Widodo serta Mas Lekta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofik sudah memberikan penguatan kepada kami. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti. Untuk sesi pertama, kita akan membahas atau mendengarkan materi dari jurus 1, yaitu kompetensi pengelolaan sekolah, yang akan dipandu langsung oleh narasumber keren kita, yaitu Bapak Lekta Januar. Bapak Lekta Januar adalah kepala sekolah SMKN 1 Gembaran. Kemudian beliau merupakan guru penggerak angkatan ke-8. Beliau adalah Sekretaris GMP Teknik Audio Video Kota Madiun. Beliau juga Sekretaris 2 PGRI Capsus 2015 sampai dengan 2020. Beliau adalah Ketua PGRI Capsus Dosmen tahun 2020 sampai dengan 2024. Kepada beliau Bapak Lekta dipersilahkan. Terima kasih Bu Nia. Okta atau Bu Nia? Monggo, bebas Pak Merdeka. Salam kenal. Inggih Bapak Lekta, salam kenal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mumpung masih di hari yang luar biasa, Bapak Ibu penuh berkah, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati Cak Rofik, di sela-sela kesibukannya, entah itu nge-zoom berapa channel, tapi terus berusaha untuk menemani kita bersama. Pak Arif, juga Pak Okta, dan Pak Widodo yang luar biasa mau menemani kami untuk siang hari ini mendiseminasikan apa yang sudah kami dapat pada tanggal 12 Maret hingga 15 kemarin, dan tentunya
Bapak Ibu guru penggerak Kabupaten Madiun dan Kabupaten Blitar dan dimanapun panjenengan berada. Karena ini juga diikuti banyak teman-teman atau Kota Madiun juga. Izinkan saya, Lekta Januar, siang hari ini mendiseminasikan apa yang kami peroleh ketika mengikuti pendekar jurus 1. Saya boleh share screen atau dari host yang share screen? Atau Mbak Okta yang share Monggo screen? Pak. Pak Lekta langsung aja. Langsung. Oke. Langsung, gitu. Oke. Sakit Pak. Baik. Sudah terlihat mungkin. Sampun, Bapak. Monggo dilanjut. Nggih. Saya diberi waktu berapa menit nih? Em, 30 menit cukup, Bapak. Nanti Oke, karena kita ada 2 sesi, ya. kemudian Oke, ada sesi lagi untuk tanya jawab. baik. Nggih. Terima kasih, Pak Lekta. Oke, siang hari ini kami kebetulan kemarin dipanggil untuk jurus 1. Teman-teman jurus 1 kemarin kebetulan semua pesertanya adalah teman-teman kepala sekolah yang mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 8 itu dari guru penggerak. Nah, kebetulan saya itu hanya ketiban sampur karena kebetulan kan kemarin saya baru selesai angkatan 8 itu di bulan Desember. Jadi saya memang juga warga baru di Kabupaten Madiun, tetapi mendapat kehormatan untuk mewakili Kabupaten Madiun untuk berangkat jurus 1. Jadi jurus 1 itu kebetulan semua kepala sekolah, sehingga ini terkait dengan Krida Bakti Pendekarnya, ini pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Oke, saya per Oktober 2023 itu dimutasi ke SMK Negeri 1 Semarang. Oleh karena itu juga saya baru mohon bimbingan dan arahan panjenengan sendiri. Sepertinya Pak Lekta nge-freeze ya, Pak Arif. Ini berhenti di saya. Ya, berhenti. Nggih. Eh, Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Lekta nanti hadir kembali di room kita, saya hanya mengingatkan bahwa peraturan pada kegiatan hari ini, mohon ketika Bapak Ibu narasumber menyampaikan materinya, dimohon untuk seluruh peserta mikrofonnya dalam keadaan off. Kemudian nanti jika ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung ke kolom chat. Tapi nanti pertanyaan akan kami langsung berikan di akhir sesi nggih, setelah Pak Lekta dan Pak Widodo selesai. Bagaimana Pak Lekta? Sudah Oke, bisa on kembali? anu nggih. Nggih. Tadi sempat nge-freeze sebentar. Oh, Oke. kalau itu di luar kandungan saya. Baik, monggo dilanjut Ya, Bapak. semoga foto ini mewakili pendekar ya, meskipun pendek kekar. Nah, rekan-rekan, pendekar itu bukan pendek kekar, tapi akronim dari Penggerak Merdeka Belajar. Meskipun di wilayah Kabupaten Kota Madiun itu juga tidak asing dengan pendekar, tetapi ternyata BPGB itu menggunakan akronim ini untuk Penggerak Merdeka Belajar. Jadi seluruh teman-teman guru penggerak yang sudah lulus ini menjadi sebuah komunitas baru yaitu pendekar. Pendekar ini harapannya menjadi wadah bagi para komunitas guru penggerak di wilayah Provinsi Jawa Timur
untuk melakukan berbagai aktivitas peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar. Nah, dalam rangka menggerakkan semua komponen untuk peduli dan ikut bergotong royong, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang lainnya. Nah, berikutnya, tujuan program pendekar. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan wahana, sekaligus memberikan penguatan kepada komunitas guru penggerak di Jawa Timur yang telah terbentuk setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, kadang kita juga bingung setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, apalagi ternyata kan masih banyak sekali PR-PR kita yang akan kita dan harus selesaikan. Agar kita juga mampu menjalankan tugas sebagai guru penggerak dan mendukung implementasi Merdeka Belajar tersebut. Nah, ada 7 jurus. Nah, rekan-rekan, ada 7 jurus yang memang masing-masing jurus itu ada. Kemarin kita kan juga diberi kesempatan untuk mendaftar. Tetapi terkait dengan jurus 1, ini khusus untuk kepala sekolah, dan 2-7 bagi rekan-rekan yang memang sesuai dengan talentanya di sana. Jurus 1 ini pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Jurus yang kedua, pengelolaan pembelajaran kurikulum merdeka. Jurus yang ketiga, pengelolaan media pembelajaran berbasis audio dan video. Jurus 4, ini pengembangan media pembelajaran TIKU. Jurus 5, pengembangan media portofolio digital. Jurus 6, pengembangan asesmen pembelajaran, dan jurus yang ketujuh, pelatihan wawasan kebangsaan. Makanya kemarin kami berangkat, saya Pak Widodo, itu kita lengkap jurusnya Jitu, Sijipitu, jurus awal dan akhir, jadi sudah lengkap. Nah, bagi teman-teman mungkin yang kagungan jurus 2, 3, 4, 5, 6, mungkin bisa sharing untuk jurus-jurusnya. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, ini ada sedikit supaya kita juga jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri. Ini dari KHD begitu. Dan kita juga sering mungkin istilahnya bersama-sama memahami dan belajar bersama terkait dengan KHD ini, Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting yang kadang kita lupa adalah jika seseorang itu atau kita sendiri ya, atau saya nih, jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, barangkali kita yang harus belajar memahami cara mereka belajar. Jadi kadangkala kita menganggap bahwa orang lain atau anak-anak kita itu seperti dengan kita, sing mungkin panjenengan satset das-des begitu. Oleh karena itu saat ini kita diingatkan oleh KHD bahwa jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri. Nah, makanya di kegiatan kita PGP itu, akronimnya Merdeka itu kan M-nya mulai dari diri sendiri. Nah, mari saat ini di momen yang berbahagia ini, mari kita memulai dari diri kita sendiri untuk belajar. Dan tadi Pak Rofek juga sampaikan bahwa mari kita bersiar untuk menyebarkan ilmu-ilmu kita. Nah, berikutnya, jurus 1 yang kami terima adalah pengembangan kompetensi
pengelolaan sekolah. Nah, perlu rekan-rekan juga sampaikan saat ini kami juga mengingatkan kembali bahwa cakupan kompetensi guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 itu tetap kompetensinya ada 4 kompetensi guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini kompetensi yang harus kita kuasai. Pada waktu ikut PPG, ini yang harus kita kuasai, 4 kompetensi guru ini. Nah, sekarang rekan-rekan yang berbahagia, untuk menjadi seorang kepala sekolah, pada tahun 2007, ini masih menggunakan standar kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13. Tetapi pada tahun 2018, yang tadinya kita keren standar begitu, berubah menjadi penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, saya juga masih menikmati Peraturan Menteri Pendidikan ini nomor 6 tahun 2018. Makanya ada beberapa tes dan juga kriteria. Tetapi saat ini berubah kembali bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah setelah LP2KS itu juga dibubarkan. Jadi kebetulan saya sendiri pelaku angkatan terakhir dari Diklat LP2KSPS Solo. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021 ini yang menjadi dasar acuan mulai saat ini untuk pengangkatan seorang kepala sekolah. Apa bedanya? Nah, bedanya secara prinsip ini mungkin nanti juga bisa kita belajar bersama. Yang sebelah kiri adalah peraturan lama, dasarnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, dan sebelah kanan adalah Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Kalau dari sisi sertifikat, syaratnya adalah peraturan lama itu memiliki sertifik dan STTPB, jadi surat tanda tamat untuk diklat kita. Nah, peraturan baru, rekan-rekan, ini untuk diangkat menjadi seorang kepala sekolah, ini selain harus memiliki sertifik dan sertifikat guru penggerak. Nah, ini bedanya. Makanya panjenengan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, panjenengan juga diminta untuk mengisi fakta integritas. Dan salah satu klausulnya adalah bersedia atau siap menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, dari sisi golongan, kalau peraturan lama ini minimal 3C bagi PNS. Nah, yang sekarang ini minimal 3B bagi PNS atau guru ahli pertama bagi P3K. Nah, ini yang menjadi angin segar bahwa teman-teman yang saat ini P3K jangan khawatir. Panjenengan juga bisa diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Jadi tidak hanya ASN saja. Yang penting sudah menduduki guru ahli pertama. Nah, kecuali guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini artinya pengangkatan ini tidak berlaku bagi guru-guru yang di sekolah swasta. Karena mereka kan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tetapi diharapkan yang di sekolah swasta itu juga bersertifikat guru penggerak. Kemudian proses penyiapannya, kalau dulu memang pengusulan bakal calon KS, kemudian seleksi bakal calon KS, dan pendidikan dan pelatihan calon KS. Kalau kemarin yang saya alami memang sama, seleksi portofolio dulu, setelah itu tes, kebetulan waktu itu kami di Malang,
dan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon KS selama 3 bulan dan sertifikatnya 300 jam. Nah, kalau sekarang proses penyiapannya tidak ada, diganti oleh pendidikan guru penggerak. Panjenengan ada kesempatan daftar kemarin, misi IC dan lain sebagainya. Nah, sekarang terkait beban kerja kepala sekolah berdasarkan peraturan baru. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, untuk beban kerja kepala sekolah ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam mengembangkan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan, serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu mengatur beban kerja kepala sekolah. Yang pertama yang menjadi tugas atau beban itu adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, berikutnya bagi kami atau kepala sekolah panjenengan yang saat ini sedang bertugas, beban kerja kepala sekolah berdasarkan peraturan baru itu memang kadang kan sudah tidak relevan lagi, tetapi KS yang masih melaksanakan tugas berdasarkan peraturan lama tetap melaksanakan tugasnya sampai masa periodenya berakhir. Kemudian guru yang telah memiliki sertifikat calon KS yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai KS sesuai dengan peraturan baru. Yang ketiga, dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon KS atau sertifikat guru penggerak di wilayah tidak mencukupi, maka Pemda dapat menugaskan guru sebagai KS dari guru yang belum memiliki sertifikat calon KS atau sertifikat guru penggerak. Jadi tetap ada database, jadi masing-masing daerah Pemda ini juga tentunya punya database, tetapi jika tidak ada yang dari unsur guru penggerak, Pemda bisa meminta juga dari daerah lain atau guru yang belum bersertifikat guru penggerak. Dalam hal Pemda tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon KS dan sertifikat guru penggerak, Pemda dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai KS sesuai kewenangannya. Dan ini juga terjadi, Bapak Ibu, di angkatan kami, ada beberapa teman yang ditugaskan di luar daerah. Nah, kapan berlakunya Permendikbud ini? Ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 2021. Nah, Permendikbud nomor 6 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini terkait dengan peraturan. Monggo nanti bisa panjenengan baca lebih detail lagi. Nah, sekarang terkait dengan tugas tanggung jawab kita terkait persyaratan. Tentunya yang pertama sudah umum ya, wong guru niku mesti harus S1 atau D4. Kemudian sertifikatnya ada 2 yang harus dipunyai, sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Golongannya sekarang, bagi PNS minimal 3B, bagi P3K minimal guru ahli pertama. Monggo dicek golongan masing-masing. Kalau sudah memenuhi syarat, monggo ditunggu. Kemudian penilaian kinerja. Nah ini yang mungkin menjadi persoalan jikalau memang, tapi saya rasa tidak ada. Ini minimal kinerja harus baik selama 2 tahun. Baik nunggu enteng saat ini. Terus syarat berkelakuan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, baik sedang atau berat. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Secara kesehatan, sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa.
Kemarin juga teman-teman GTT itu sudah melakukan bebas nafsa. Usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Jadi penugasan pertama maksimal 56 supaya bisa menikmati 1 kali periode karena masa baktinya kan 4 tahun. Pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan atau organisasi pendidikan dan atau komunitas pendidikan. Nah, kita sudah tepat berada di komunitas pendidikan ini. Berikutnya mekanismenya tentu sama, itu juga akan mendapat dari tim pertimbangan yang akan memberi rekom, ini kalau dulu. Kemudian penugasan guru sebagai KS melalui pengangkatan calon KS oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau kita yang PNS, ini yang diselenggarakan oleh Pemda, ya Sekda, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota, Kabupaten, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah. Ini tim pertimbangannya. Kemudian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pun bebas. Terdiri atas unsur penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini kalau tim pertimbangannya bedanya dengan PNS dan non-PNS. Nah, sekarang beban. Nah, ini mulai kita bersama-sama, saya sampaikan teman-teman, jadi kepala sekolah itu tidak berat. Tidak berat, karena saya yakin dan percaya panjenengan saat ini juga sedang atau sudah ya mengemban tugas tambahan untuk tugas-tugas kepala sekolah. Ada 5 hal yang menjadi tugas tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas pokok manajerial. Yang kedua, pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kalau ini yang sekolah di luar negeri, mempromosikan kebudayaan Indonesia bagi KS yang SILN. Kemudian yang kelima, melakukan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terjadi kekurangan guru. Jadi kepala sekolah juga harus mengajar jikalau di tempat atau satuan pendidikan yang ada itu kekurangan guru. Baik, berikutnya terkait dengan beban kerja ini, tujuannya adalah yang pertama mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman dan kondusif, serta inklusif. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Ini tujuan beban kerja yang diambil oleh seorang kepala sekolah. Nah, sekarang pemberhentian. Saya berharap rekan-rekan nanti yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, begitu mendapat tugas tidak langsung mengundurkan diri. Mari dijalani, karena memang kita harus senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetapi seandainya memang panjenengan terkait dengan pemberhentian, ini yang pertama adalah karena meninggal dunia. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun guru, yaitu 60. Kemudian berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, bedanya kepala sekolah dan bukan guru penggerak. Kalau dari guru penggerak itu bisa dipilih 4 kali 4 tahun. Artinya 4 kali masa periode. Kalau KS yang tidak guru penggerak, ini masih diberi kesempatan 1 kali. Nah, kemudian diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru. Misalnya diangkat menjadi kepala dinas atau kasih, jadi tidak jabatan fungsional. Kemudian tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan, berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan berturut-turut. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, ini
pergumulan-pergumulan jikalau memang terpaksa berhenti. Tapi saya berharap tidak ada yang terpaksa berhenti. Berhenti karena memang sudah berakhir masa tugasnya. Selain itu juga kita dilarang menjadi anggota partai politik atau menduduki jabatan negara. Ini diperbolehkan, tapi KSN nanti akan berhenti. Dan melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih. Jadi mohon yang mau melanjutkan sekolah, bukannya tidak boleh, silakan nanti dicermati izin belajar atau tugas belajar. Monggo di peting wekdalnya, waktunya. Nah, kita sudah masuk pada materi yang umum dan sekarang adalah materi-materi yang terkait dengan jurus 1. Mungkin panjenengan bisa menulis di chat, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang panjenengan ketahui tentang kompetensi manajerial? Yang berikutnya, apa tugas kepala sekolah dalam kegiatan manajerial? Monggo, mungkin bisa chatnya di, nah ini selain daftar hadir, mungkin bisa chatnya dimaksimalkan untuk kita berkolaborasi. Nanti bisa berikutnya boleh chat di WA atau di link Zoom ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di tempat saya kok nge-freeze ya. Mboten Bapak, Kompetensi aman, lancar, lancar aman, Bapak. lancar. Oke, oke, baik. Monggo dilanjut Pak Saya Lekta. lanjutkan. Oke. Untuk dimensi Mungkin pripun? mohon maaf Pak Lekta, layarnya mungkin kurang ditampilkan satu layar ngaten, masih masih beberapa layar ini di kami. Ngeten apa Atau yang mungkin anu nggih, seperti tadi? di saung nggih. Pripun nggih? Pak Arif monitor layarnya Pak Lekta masih belum nampak satu layar ngaten, masih beberapa. Sampun dereng? Sudah nampak di kami? Sudah, Nggih. sudah Oke, tampak. oke. Baik, baik. Nggih, pun monggo dilanjut Pak Lekta. Baik. Untuk dimensi kompetensi manajerial itu hanya ada 16. Hanya ada 16 Bapak Ibu. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau Maaf Pak madrasah Lekta, untuk berbagai. tampilannya Nggih. belum terlihat, yang dibaca belum terlihat tulisannya. Kira-kira apa yang keliru nih? Tak keluar dulu Pak Arif. Ampun? Sampun Bapak. Nggih, monggo dilanjut. Tapi masih anu nggih layar di Canva. Oh, nggih, Niki siap-siap. saya Mungkin nggak jendelanya kelihatan lagi. bisa di-close, Pak Lekta. Jendelanya bisa di-close dulu. Di silang kecil.
Kelihatan Pak Arif? Oke, sebentar masih loading, masih putih Ya, iya. di kami. Kok malah terjadi keputihan? Ah, karena masih suasana Syawal, Bapak. Jadi kembali ke Oke, Fitri. betul. Suci dan Fitri. Betul. Kok nggak mau gitu? Atau mungkin bisa filenya dikirim ke Pak Arif, nanti dibantu dengan Pak Arif. Atau saya download dulu di Di-download aja, Pak. lagi. Oke. Baik, sambil menunggu Bapak Lekta mendownload materi yang diberikan, mohon izin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti setelah sesi dari Pak Lekta ada sesi kedua Pak Widodo, yaitu jurus ketujuh wawasan kebangsaan. Nanti monggo disiapkan pertanyaan-pertanyaan mumpung panjenengan-panjenengan semua bertemu dengan narasumber-narasumber keren ini. Dan pertanyaan-pertanyaan akan kami berikan di sesi 3, Bapak Ibu nggih. Nanti akan kami jawab langsung. Boleh, monggo dipilih. Bapak Ibu mau menggunakan fitur raise hand, mau ngobrol langsung dengan narasumber kita siang ini, atau panjenengan menggunakan fitur room chat. Boleh mengetik di kolom chat Bapak Ibu. Kita luwes saja karena memang beliau-beliau berdua ini hari ini untuk kita semua. Monggo pertanyaan-pertanyaan bisa diberikan kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber ini nggih. Jangan lupa nanti sebelum sesi akhir dimohon untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu karena kita khotbah dulu Bapak Ibu biar ada kenang-kenangan bahwa kita pernah mendapatkan butir-butir ilmu luar biasa dari narasumber siang kita yang keren ini Bapak Ibu. Suasana di sana bagaimana Pak Arif Rahman? Apakah masih panas atau sudah mulai hujan gluduk-gluduk? Cukup panas. Cukup panas, G. Oke, sip. Nah, sip. Baik, monggo. Dilanjut, Bapak. Oke, ternyata lebih tetap konvensional. Oke, saya lanjutkan bahwa dimensi kompetensi manajerial ini ada 16. Mulai menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, kemudian mengelola perubahan, sampai pada hubungan sarana dan juga terkait dengan mengelola guru, staf, dan budaya serta iklim sekolah. Selanjutnya ada mulai peserta didik, kemudian kita diminta mengembangkan kurikulum, keuangan sekolah. Nah, ini yang kadang menjadi pergumulan. Nanti kita akan juga bahas di aset ini. Mengelola Mohon izin, Pak ketatausahaan. Lekta. Mohon Oke, izin, Pak Lekta. Mohon maaf mengganggu. Waktu panjenengan tinggal 10 menit lagi, nggih. oke, Nyuwun siap. sewu. Nggih. Terima Oke. kasih, Pak Lekta. Ya, jadi ada 16 manajerial. Kemudian terkait dengan kompetensi, kompetensi sesuai panduan operasional model kompetensi sekolah ini tetap ada 4. Kompetensi kepribadian, ini ada 9 subindikator. Kompetensi sosial ada 7. Kompetensi profesional juga ada 7. Serta kompetensi profesional. Ini ada 3, kemudian ada 8 subindikatornya. Ini terkait kompetensi sosialnya. Kemudian, kalau tadi saya minta kita ngobrol di chat, intinya bahwa supervisi itu adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru dan tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini yang kadang seringkali disalahartikan dengan teman-teman gitu. Padahal tujuan kepala sekolah itu sebetulnya untuk mensupervisi, bukan memata-matai, membantu kita dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas. Tentunya mungkin cara pandangnya yang berbeda.
sama halnya dengan nggih, kalau panjenengan pernah belajar kristik itu kan juga ada pola-polanya sebetulnya. Nek panjenengan lihat dari bawah kan benangnya ruwet gak karu-karuan. Nah, mungkin itu pandangan dari kita sebagai guru. Tetapi kepala sekolah kan memandangnya juga dari atas. Nah, ini kan pola-pola yang bisa diselesaikan. Nah, itu salah satu caranya. Sehingga besok-besok kalau disupervisi, panjenengan jangan merasa menjadi beban, tetapi ya dibuat bahagia. Kemudian untuk supervisi manajerial, ini adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan SDM, dan kependidikan. Jadi, kalau supervisi manajerial, kami sebagai kepala sekolah, maka kami peningkatannya adalah efisiensi dan efektivitas. Bagaimana panjenengan untuk selama ini bersama-sama berkarya dan bekerja untuk peningkatan SDM juga. Ini bedanya supervisi dan supervisi manajerial. Nah, rekan-rekan, pesan dari Mas Nadiem itu begini. Kepsep harus sering jalan-jalan ke dalam kelas, duduk, observasi, dan memberikan masukan. Siapa tahu belajar juga ada teknik-teknik baru. Jadi harapan Mas Nadiem, Ibu Bapak, panjenengan itu kan juga senantiasa upgrade baik ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ada ilmu pengetahuan yang selama ini Kepsep tidak tahu, KS-nya tidak tahu. Nah, ini bisa belajar dari panjenengan. Bahkan mungkin dulu kan seringkali ya ada istilah kebun nyusu budel. Nah, Kepsep mungkin sekarang ini kan sudah generasinya bukan generasi milenial. Nah, dari sana nanti tolong Bapak Ibu Kepsek dibantu. Kalau memang ada hal-hal baru, panjenengan harus memberitahu. Pak, ini ada yang baru, ini yang harus diterapkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau Kepsek nanti sering jalan-jalan, kemudian duduk di kelas panjenengan, jangan diusir. Karena memang kita juga harus belajar. Yang kedua terkait supervisi akademik. Tentunya perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tindak lanjut. Bahkan sekarang dengan PMN itu ada refleksi juga. Monggo, Ibu Bapak, yang sudah direncanakan, kemudian silahkan dilaksanakan, dan ini juga menjadi tindak lanjut. Memang ini kesannya seperti kalau kita ya coach gitu ya. Pembelajaran kalau di guru penggerak kita mengenal coaching. Jadi kita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi sendiri. Berikutnya adalah tujuan supervisi akademik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya. Nah, jadi kalau tidak disupervisi, nah sekarang silahkan minta, Pak, lombok saya disupervisi. Supaya apa? Kita bisa meningkat kemampuan profesionalnya. Kemudian memeriksa atau memastikan proses KBN berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Ini tujuannya supervisi akademik. Artinya kita juga ketersebaran kurikulum dan lain sebagainya harus disesuaikan. Terus mentoring guru, meningkatkan kompetensinya. Jadi sebetulnya ini tujuan dari supervisi akademik. Maka bagi kita yang saat ini sudah tahu tujuan supervisi akademik, ternyata itu adalah baik bagi kita sebagai guru, karena juga meningkatkan kemampuan profesional, kompetensi, dan juga memastikan proses KBM-nya, maka mari kita berlomba-lomba meminta kepala sekolah untuk mensupervisi akademik. Nah, pendekatan model dan tekniknya, pendekatannya bisa langsung, tidak langsung atau kolaboratif. Sedangkan modelnya bisa saintifik, artistik maupun klinik. Tekniknya bisa perseorangan, bisa kelompok. Nah, ini yang mungkin selama ini belum dilaksanakan, ya. Supervisi akademik kelompok. Nah, monggo bisa dicoba.
Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan. Jadi terkait dengan pengembangan sekolah melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, menemukan gagasan pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi sekolah, mengelola kewirausahaan sekolah, menerapkan konsep kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana ini caranya? Tentunya bukan terus sekolah didol begitu, tidak, tetapi ya mari kita juga mengembangkan apa yang ada di sekolah itu. Kita juga di pendidikan guru penggerak kan juga diajari untuk mengembangkan aset. Nah, menurut panjenengan Bapak Ibu, kira-kira potensi di sekolah yang bisa dipandang sebagai aset itu apa? Monggo. Kadangkala kami kepala sekolah baru yang sedang promosi begitu merasa minder, ditempatkan di daerah kecil atau jauh dari rumah dan lain sebagainya. Dan melihat lah kok sekolah cilik, muridnya siti begitu. Nah, tetapi disitulah kita sebagai guru penggerak dan juga kepala sekolah muda dituntut untuk berinovasi, melihat potensi yang ada itu menjadi aset yang bisa dikembangkan. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah itu akan kita kembangkan dan kita berdayakan sebagaimana aset yang ada dan juga kebutuhan yang ada. Nah, kalau kita kemarin bersama-sama disadari bahwa ada 7 aset yang bisa dikembangkan. Mulai modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, harapannya dengan apa yang sudah kita pernah dapat ini bisa kita kembangkan. Misalnya, kalau sekolah kekurangan tempat belajar atau kekurangan kelas, bagaimana? Mungkin solusinya tidak langsung membangun atau minta bantuan, tidak. Mungkin dari sisi pembelajarannya, kita bisa menerapkan outing class. Jadi mungkin digilir. Kayak kami beberapa SMK non sewu kekurangan siswa. Kekurangan ruangan praktek. Nah, kita bisa dengan program PKL, magang, itu kita bisa merencanakan kelas mana yang masuk kelas mana yang magang, kelas mana yang PKL, begitu. Salah satu solusinya. Nah, kita juga dituntut memperoleh gagasan inovasi pengembangan sekolah. Yang harus kita lakukan adalah mari kita mengidentifikasi aset kekuatan di sekolah itu. Jadi kacamata kita itu dibuat plus, Bapak Ibu. Jangan kacamata minus, bahkan silinder juga tidak boleh. Jadi mari kita mulai memasang kacamata plus bagi sekolah kita. Kemudian pendekatan inovatif dalam pengembangan sekolah. Jadi inovasi apa yang bisa kita pakai untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Terus pengorganisasian pelaksanaan program inovatif berbasis peningkatan kualitas pembelajaran. Tetap tujuan kita adalah berpusat pada siswa. Siswalah yang utama bagi kita. Sehingga student well-being itu dapat terwujud dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dengan kalau bahasa Indonesia itu kan ada belakang parang kalau biasa tajam juga. Atau tiada rotan akar pun jadi. Nah, itu yang harus kita terapkan. Berikutnya, kita juga harus belajar terkait metode pembelajaran kewirausahaan. Mulai dari PAUD sampai SMK, tidak hanya SMK saja. Mari kita belajar berbasis pengalaman, belajar melalui interaksi sosial, dan pengenalan peluang. Artinya, setiap stakeholder yang kita punyai itu juga menjadi sumber belajar kita. Mungkin ada orang tua yang mempunyai perusahaan dokasin, ya mereka kita minta untuk ngajari anak-anak untuk membuat dokasi yang akhirnya bisa dimanfaatkan dan dijual begitu. Itu terkait dengan
metode pembelajarannya. Kemudian pengelolaan kewirausahaan sekolah. Setelah kita punya, tentunya kita harus mengelolanya. Merencanakan program kewirausahaan, melaksanakan program kewirausahaan, dan mengevaluasi program kewirausahaan tersebut. Nah, strateginya dalam pengembangan karakter kewirausahaan, kalau semua sudah dilakukan, harapannya kan menjadi sebuah habit. Ada karakter kewirausahaan di sekolah kita masing-masing. Nah, harapannya ini terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Kemudian juga terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, tidak hanya intra saja. Terus pengintegrasiannya melalui budaya sekolah. Nah, tentunya kalau sudah membudaya kewirausahaan di tempat kita, maka kita juga akan menjadi sekolah yang entrepreneur, yang luar biasa. Nah, kemudian karakteristik pemimpin kewirausahaan, tentunya ini juga kepala sekolah yang berperan, tapi tanpa panjenengan semua, saya yakin dan percaya kepala sekolah tidak akan bisa apa-apa. Yang pertama adalah inovasi, terus kerja keras dan pantang menyerah. Kalau tadi membantu asin, tidak asin, ya dicoba lagi. Oh mungkin uyai kurang, atau mungkin harinya yang kurang, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi berprestasi tinggi, berani mengambil risiko, dan proaktif. Ini yang diperlukan. Panjenengan juga harus menjadi seorang pemimpin yang berwirausaha. Berikutnya, ini yang harus kita juga bersama-sama maksimalkan. Bahwa ruang lingkup pengembangan potensi sekolah, ini selain ada pendidik dan tenaga pendidikan, ada peserta didik, jangan lupa ada orang tua, baik wali siswa maupun masyarakat atau komite sekolah, yang tentunya menjadi bagian. Kalau sarana, prasarana pembiayaan itu nomor terakhir, tetapi modal ada. Jadi kalau ada siswanya, untuk model apa bisa digarap. Apa artinya guru sekolah kalau tidak ada siswanya? Maka itu menjadi modal pengembangan potensi sekolah yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah kemitraan. Jadi unsur yang terakhir adalah kemitraan, Bapak. Kemitraan bisa internal atau eksternal. Internal tadi peserta didik, guru, karyawan, termasuk pimpinan, termasuk kita semua. Eksternal adalah orang tua, komite sekolah, masyarakat terdekat, DUDI, pengguna lulusan, dan dinas pendidikan. Ini kemitraan yang harus kita jalin dan harus terus kita pelihara. Dengan mereka kita bersinergi, berkolaborasi untuk sekolah kita yang lebih hebat lagi. Nah, prinsipnya ada 6, mulai dari tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, berpartisipasi, percaya dan saling mempercayai, kemudian akseptasi, saling menerima dengan apa adanya. Tentunya seperti tadi misalnya hasil telur asinnya tidak atau kurang manis, ya diterima tetapi diberi masukan. Kemudian komunikasi dan partnership berdasarkan kesepakatan. Kalau sudah ya produksi ini banyak telur asin, maka kita akan bisa berpartner dengan yang lain. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan prosedur kemitraan. Tentunya tahap pertama adalah kita harus menganalisa kebutuhan, menganalisis partnership, perencanaan, dan presentasi. Berikutnya proses persetujuan, perundingan, dan penandatangan MOU. Jadi tetap harus ada nih. MOU, MOA ini sangat diperlukan. Kemudian tahap terakhir adalah proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Ini yang bisa kami aturkan rekan-rekan yang sangat luar biasa sore hari ini. Jadi dari jurus 1 ini kami menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kepala sekolah beserta beban kerjanya serta apa yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam menemani satuan pendidikan. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Nanti tanya jawab bisa setelah sesi 3 Bu
Nggih, Okta. leres. Nggih, Nggih, matur nuwun siap-siap. sanget. Nggih, mohon maaf Baik, waktunya nggih. kelebihan. Tidak apa-apa, Pak Lekta. Baik. Terima kasih, Pak Lekta, narasumber hari ini yang luar biasa tentang jurus 1, yaitu kompetensi pengelolaan sekolah. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ya, sudah di-share oleh Bapak Arif Rahman tentang materi hari ini di kolom chat. Kemudian monggo, silahkan mengisi daftar hadirnya di kolom chat saat ini juga. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu Bapak Ibu, jurus 7, wawasan kebangsaan. Narasumber yang tak kalah luar biasa ini ya, beliau adalah Bapak Widodo SPD. Beliau merupakan guru SMK Negeri 1 Wono Asri, guru penggerak Angkatan 6, dan saat ini menjadi pengajar praktik di Angkatan 10. Beliau merupakan pengurus YP 17 Wilayah Madiun tahun 2015 sampai dengan 2025. Kemudian pengurus komunitas yang pertama yaitu Kompas Madya atau Historia Van Madiun dan juga dua Les Bumi NU Kota Madiun. Moto beliau adalah Urip Urup Anut Lakune Warih. Luar biasa. Langsung saja materi selanjutnya diserahkan kepada beliau. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Okta. Apakah suara saya sudah jelas? Sangat jelas Pak Widodo. Monggo Terima dilanjutkan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas, Pak Raufik. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu sedaya yang kersa rawuh pada siang hari ini. Pangapunten sekali atas waktunya mengganggu aktivitas Bapak Ibu sedaya. Terima kasih. Sebelumnya pantun dulu Bu Okta nggih. Pergi ke kota membeli nasi. Membeli nasi, Cakep. lauknya ikan asin. Selamat Cakep. Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa. Cakep Pak Widodo. Oke. Agar tidak ngantuk, sebetulnya ini saya siapkan untuk di akhir. Saya tak membuat kidung sebentar. Manuk merak, manuk pipip, manuk pelikan, manuk manyar. Manuk-manukan Bu. Jadi guru penggerak kudu sing aktif. Mari sukseskan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wow, give applause untuk Pak Widodo. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi saya main praktis Bu Okta, sudah saya share di Siap-siap. kolom chat, kemudian sudah saya buat dalam bentuk PDF. Untuk materi Wasbang, saya menerima 5 materi. Satu adalah masyarakat multikultural. 2, jejak perjuangan bangsaku. 3, Pancasila ideologiku dan bela negara. 4, posisi strategis Indonesia. 5, harmoni sosial. Jadi 5 materi ini kalau saya buat slide kira-kira mungkin 3 hari baru selesai Bu. Maka saya buatkan semacam modul ajar yang sudah praktis bisa dilaksanakan di kelas, bisa di ATF, dan bisa dimodifikasi. Untuk itu, nanti mungkin saya bukakan 1 atau 2 materi ajar, modul ajarnya. Pada prinsipnya Bapak Ibu sedaya, materi pendekar, penggerak Merdeka Belajar, wawasan kebangsaan, ini mempunyai spirit agar seluruh ekosistem sekolah, seluruh warga sekolah tetap mengupayakan mengembangkan materi wawasan kebangsaan pada peserta didik dan seluruh sekolah dengan berbagai
praktik, misalkan dengan memasukkan dalam tema P5, misalkan Bhinneka Tunggal Ika, misalkan tema bangunlah jiwa dan raganya, misalkan tema kearifan lokal dan sebagainya. Bisa juga dimasukkan dalam materi MPLS dan bahkan harapannya dalam setiap mata pelajaran kita mengintegrasikan hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme pada materi setiap mata pelajaran. Misalkan saja Bapak Ibu, pengampu bahasa Indonesia, misalkan kita mengambil teks-teks yang berkaitan dengan nasionalisme, pahlawan, nasional, dan sebagainya. Ataupun mapel-mapel lainnya tentunya sangat bisa sekali sesuai dengan kreativitas, inovasi Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya coba untuk share screen satu materi masyarakat multikultural. Halo, Pak Widodo. Halo, sepertinya beliau nge-freeze ini Pak Arif. Oke. Oh enggak. Sebentar. Halo, Pak Widodo. Cek, cek. Oke. Cek. Apakah sudah muncul share screen saya? Baru barunya saja Pak, belum tampilannya. Oh, gitu, Ki. Sebentar, saya tak kembali. Kelihatannya salah langkah tadi saya. Monggo, enggak apa-apa Bapak, dilanjut. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Widodo untuk share screen, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan oleh Pak Arif di kolom chat. Misalnya panjenengan belum menemukan, silakan berkomentar, nanti kita akan kirimkan kembali. Kemudian kami ingatkan kembali, jika ingin memberikan pertanyaan, nanti di sesi 3 setelah penyampaian materi dari Pak Widodo. Atau mungkin filenya bisa dikirim ke Pak Arif, nanti dibantu Pak Widodo. Iya, di filenya sudah ada di grup. Ini Oh, coba. ngeten. Monggo. Monggo Pak Arif bisa dibantu. Ini mungkin bisa jalan. Sudah terlihat untuk modul ajarnya. Modul Bisa aja digeser? sampai terlihat. Nah, sudah bisa digeser. Oke. Oke. Pak Arif mohon izin dari Ibu Dwi Hindarti menghendaki untuk share link daftar hadir dipun ulang kembali, dikirim ulang. Terima kasih Pak Arif. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Ini modul ajar nanti terkait dengan identitas. Bisa panjenengan ganti sesuai dengan sekolah panjenengan. Kemudian, nah, dalam setiap modul ajar saya ada 2 atau 3 aktivitas. Yang pertama contohnya ini, modul ajar masyarakat multikultural, kompetensi, indikator, dan sebagainya, alat dan media. Diawali dengan menyanyi bersama medley lagu-lagu daerah.
Di sini linknya sudah ada, tinggal mungkin bisa klik. Anak-anak diajak menyanyi bersama lagu-lagu daerah. Kemudian dilanjutkan kuis tebak gambar. Di sini ada beberapa gambar tarian, alat gamelan dari beberapa etnik di Indonesia. 1, 2, 3, 4. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kadang saking beragamnya kebudayaan di Indonesia, kadang-kadang kita lupa. Nah, di bagian bawah ada pembahasannya. Jadi jangan khawatir. Kemudian setelah anak-anak kita ajak kuis tebak gambar, kita lanjutkan dengan kuis tebak lagu. Contohnya seperti ini. Monggo. Kota Baru, gunungnya Bamega. Bamega untuk menampur di Salakarang, ada yang pernah dengar atau tahu judulnya? Saya kira sering mendengarkan tapi tidak tahu judulnya. Jangan khawatir, nanti di pembahasan sudah ada. Nah, Monggo ini Bapak Ibu kita ramaikan. monggo, Boleh monggo. dijawab di Yang kolom chat Bapak Ibu. monggo. Iya. Kemudian mungkin bisa kita tampilkan beberapa lagu seperti ini. Kalau ini mungkin semua Bapak Ibu perso. Yukro konco dolanan ing jopo padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo podo turu sore. Nah, judulnya apa Bapak Ibu? Nah, ini tebak judul lagu, monggo. Nah, kemudian setelah tebak gambar, tebak judul, anak-anak kita ajak berpikir kritis. Dengan cara apa? Dengan diskusi. Bagaimana cara menghormati keragaman budaya dalam masyarakat multikultural? Dampak positif apa yang diperoleh akibat masyarakat multikultural untuk membangun keutuhan bangsa? Nah, silakan nanti di dalam kelas bisa dibuat kelompok, anak-anak kita ajak berpikir kritis dengan berbagai pertanyaan pemantik seperti ini. Nah, selanjutnya, ini aktivitas pertama ini mungkin bisa 2 pertemuan atau 1 pertemuan juga bisa. Kita lanjutkan aktivitas kedua, tebak budaya. Nah, kelas kita bagi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok mendapatkan penugasan dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mencari nama-nama lagu daerah pada lembar kertas berisi game, mencari kata secara mendatar, menurun, dan diagonal. Ini puzzle ya, nanti juga ada. Tiap anggota kelompok bekerja sama menyelesaikan. Kemudian setelah menemukan seluruh lagu, kita suruh milih 1 lagu dengan berdiskusi dari mana lagu daerah tersebut, apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Contoh tadi lagu Padang Bulan misalkan, maknanya apa, dari daerah mana, kemudian siapkan untuk dilantunkan saat presentasi tiap kelompok. Nah, nanti kelompok kita ajak nyanyi bersama sesuai lagu pilihannya. Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang benda? Nah, setelah kita nyanyikan lagu dari daerah tertentu yang sudah ditentukan dalam kelompok tersebut, mari kita ajak menggali budaya daerah tersebut. Misalkan tadi lagu Padang Bulan berasal dari daerah Jawa Tengah. Hasil budaya, benda budaya apa yang ada di daerah Jawa Tengah? Misalkan candi, batik, dan seterusnya. Kebudayaannya apa? Aksara Jawa, dan seterusnya. Kemudian yang baik benda maupun tak benda, sangat banyak sekali. Nanti bisa didiskusikan di situ. Nah, hasil diskusi ditulis di kertas plano. Kalaupun tidak ada kertas plano, bisa juga tentunya dengan kertas HVS atau yang ada. Seperti itu. Nah, ini
ada link, bisa langsung diklik ini untuk mencari lagu-lagu daerah. Setelah menemukan lagu-lagu, pilihlah salah satu, kemudian tuliskan di lembar plano atau folio yang disediakan lagu, makna, asal daerah, pencipta, hasil budaya benda maupun tak benda dari daerah tersebut, dan dinyanyikan bersama, kemudian presentasi bersama kelompok. Ini tentunya sangat menyenangkan sekali. Nah, ini contoh dari puzzle tadi. Ini puzzle ini anak-anak kita suruh mencari judul lagu. Nah, ini lagunya. Nah, ada banyak sekali. Nah, nanti dari lagu-lagu ini disuruh pilih mana, Misalkan pilih Rek Ayo Rek. Nah, kemudian setelah pilih, kembali ke pertanyaan tadi, yaitu kita ajak anak-anak menggali budaya benda dan tak benda yang ada di daerah lagu yang kita pilih tadi. Karena Rek Ayo Rek tentunya dari daerah Jawa Timur. Dan seterusnya. Kita lanjutkan aktivitas ketiga. Mungkin satu aktivitas bisa 1 kali pertemuan. Kita lanjutkan aktivitas ketiga. Apresiasi tayangan film pendek praktek keragaman budaya. Di dalam YouTube, link YouTube ini sudah disediakan tayangan film pendek yang isinya adalah praktik keragaman budaya. Nah, linknya berikut ini, karena ini PDF tentunya langsung bisa diklik. Kemudian anak-anak kita ajak berpikir kritis. Apa tanggapan peserta didik terhadap isi tayangan video? Wujud multikultural apa saja yang dapat diidentifikasi dari tayangan video tersebut? Nah, kalau toh di dalam kelas Bapak Ibu belum ada LCD, mungkin bisa nonton di HP masing-masing. Masyarakat multikultural, suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Berikut ini wujud keragaman dan masyarakat multikultural di Indonesia. Pada intinya Bapak Ibu, mungkin yang bukan guru PPKN, bukan guru seni budaya, mari kita belajar kembali, mengingat kembali materi-materi pelajaran mungkin yang sudah kita terima pada waktu lalu. Bisa kita integrasikan, kita padukan dalam materi kita. Artinya kita sudah melaksanakan contextual learning, kan gitu ya. Kita melaksanakan contextual learning. Jadi misalkan karena sekolah saya di Caruban, mungkin materi teks saya bisa terkait dengan teknik pembuatan brem, begitu, misalkan seperti itu. Itulah contextual learning. Refleksi setiap pertemuan, mari anak-anak kita ajak merefleksikan pengalaman atau ide dari peserta didik yang baru apa setelah mengikuti pelajaran dan seterusnya. Unjuk budaya. Nah, karena ini saya desain sebagai sebuah modul ajar, tentunya di endingnya adalah unjuk budaya. Masing-masing kelompok membuat proyek singkat tentang wujud budaya sebagai bentuk masyarakat multikultural di Indonesia. Tentukan minimal satu kebudayaan atau kesenian, lagu, tarian, karya sastra, cerita daerah, mempraktikkan hasil budaya. Buatlah narasi tentang filosofi atau makna dari kesenian tersebut. Demonstrasikan kesenian tersebut pada gelar karya akhir tahun pembelajaran. Ini harapannya setelah kita sampaikan modul ajar tentang masyarakat multikultural, anak-anak pada gelar karya akhir tahun pelajaran bisa mempraktikkan, mungkin satu kelas, satu kelompok,
atau satu tim juga nggak apa-apa. Pilih satu kebudayaan Nusantara untuk penampilannya. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu kalau masih bingung terkait dengan nama-nama judul lagu, kemudian tarian, ini sudah saya berikan pembahasannya. Ya, tadi tebak gambar nomor 1 tadi tari gandrung dari Banyuwangi. Tebak gambar nomor 2 alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Tebak gambar nomor 3 rumah adat suku Toraja. Tebak gambar nomor 4 kain tenun Kulap Doyo dari Kalimantan. Kuis tebak lagu nomor 1 adalah tadi lagunya namanya ini judulnya Paris Barantai dari Kalimantan Selatan. Mohon Paris, izin Pak Widodo. Mohon izin. ya, Pak Widodo, waktunya tinggal 5 menit Bapak. Nyun sewu. Terima terima kasih. kasih. Ya, kemudian kuis tebak lagu yang kedua tadi Padang Bulan dari Jawa Tengah. Nah, aktivitas 2 pembahasannya juga seperti ini. Bermain game, mencari judul lagu, memilih dan seterusnya. Nah, saya kira itu sebagai sampel dari 5 modul ajar saya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1 masyarakat multikultural, ini sampel modul ajar saya dari kelima modul ajar. Nah, jadi modul ajar yang sudah saya sampaikan ada 5. 1 masyarakat multikultural, 2 jejak perjuangan bangsaku, yang ketiga Pancasila ideologiku dan bela negara, yang keempat posisi strategis Indonesia, yang kelima harmoni sosial. Monggo nanti bisa langsung dipraktekkan, tinggal mengganti identitas, kemudian dicoba dimodifikasi di ATM, disesuaikan dengan kelas masing-masing. Pada intinya Bapak Ibu, saya ulangi, spirit dari pendekar peningkatan wawasan kebangsaan ini adalah harapannya seluruh ekosistem sekolah, seluruh warga sekolah, mari kita ajak kembali untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Dengan cara apa? Mengintegrasikan, memadukan materi-materi tersebut ke dalam pelajaran kita masing-masing dan juga P5. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Okta, terima kasih Pak Arif Rahman, terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Widodo atas materi yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi 3, yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung pakai fitur raise hand boleh. Mau bertanya kepada Pak, atau mungkin jika kira kurang berkenan untuk membuka kepada Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika ingin bertanya boleh melalui raise hand atau di room chat. Ini ada beberapa. Oh, tadi menjawab yang dinyanyikan sama Pak Widodo ini kelihatannya. Ada Ibu Distira, lagu Padang Bulan. Kemudian Ibu Vivi Yuda, lagu Padang Bulan. Ada Ibu Puji Lestari. Luar biasa Bapak Ibu, walaupun siang-siang begini masih segar menyimak materi-materi yang telah disampaikan. Monggo Bapak Ibu, boleh raise hand atau mungkin bertanya di kolom chat. Atau mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ini karena Pak Lekta dan Pak Widodo sudah keren sekali menyampaikan materinya. Monggo Bapak Ibu, jangan malu-malu mumpung bertemu dengan Bapak-bapak keren ini. Dipersilakan untuk bertanya. Kelihatannya masih malu-malu ini Bapak mau bertanya. Oh, nggih, ada yang raise hand. Monggo Pak Muhammad.
Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Waalaikumsalam saya warahmatullahi masuk wabarakatuh. kah, Bu? Suara saya masuk nggih? Sangat jelas Pak Muhadi, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya sangat berikan apresiasi untuk Pak Lekta dan Pak Widodo yang telah siang ini membagikan pengalamannya ya, perihal hasil yang diperoleh dari jurus pendekar. Mudah-mudahan ini Madiun Kabupaten ini semakin berjaya dengan banyaknya pesilat dan pendekar yang hadir ini. Luar biasa. Baik, ini Pak Lekta dan Pak Widodo mungkin bisa diberikan petunjuk ya, tips-tips sederhana dan praktis bagi kita para guru agar konsep-konsep tadi wawasan kebangsaan, lalu pengembangan sekolah itu dapat ikut diterapkan oleh semua guru sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Mungkin mapelnya beda-beda, lalu jenjangnya beda-beda. Barangkali ada sebuah tips sederhana nih yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari agar pesan-pesan yang diharapkan itu bisa tersampaikan dan bisa tertumbuhkan oleh seluruh guru di semua jenjang dan semua mapelnya. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Muhadi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Monggo ini Pak Widodo dan Pak Lekta, mohon izin berkenan untuk menjawab langsung atau kita menunggu pertanyaan berikutnya? Pak Widodo, Langsung Pak aja, Lekta? langsung Oh, langsung ditanggapi. saja. Monggo. Siap, monggo langsung dijawab, nggih. Terima kasih Bu Okta, terima kasih Pak Muhadi. Sugeng rawuh Pak Muhadi. Terkait dengan materi jurus 7 Pak Muhadi, wawasan kebangsaan. Jadi harapannya mungkin pemikiran saya berdasarkan spirit dari pendekar jurus 7. Jadi teman-teman, rekan-rekan guru jangan terlalu terikat dengan CP yang ada. CP itu luas sekali, bisa ditarik kemana-mana. Jadi mari kita diajak teman-teman guru agak berpikir di luar kebiasaan. Jangan selalu berdasarkan buku dari penerbit, begitu. Mari kita coba untuk terkait dengan materi Wasbang, misalkan, saya contohkan tadi guru bahasa Indonesia, misalkan, guru bahasa Inggris, mudah sekali untuk contextual learning-nya, bagaimana untuk memadukan, mengintegrasikan wawasan kebangsaan, juga contextual learning-nya. Bahkan guru praktik pun saya kira bisa. Jadi pada intinya mari kita open mind kita terhadap materi mapel yang kita ampu, jangan terlalu terikat dengan CP atau materi-materi yang sudah ada. Jadi mari kita lebih kreatif sedikit, kita inovatif sedikit, kita rubah selera kita, mari kita kembangkan minat bakat siswa-siswa sesuai dengan mungkin kita melakukan tes awal, tes diagnostik seperti itu. Terima kasih. Saya kira seperti itu Pak Muhadi. Terima kasih. Mungkin Bapak Lekta bisa menambahkan terkait dengan pengelolaan sekolah. Nggih, matur nuwun Pak Widodo dan Pak Muhadi, tua kita di Kota Madiun. Terkait dengan trik, saya rasa setiap kita yang pertama harus mengenali diri kita sendiri. Artinya seperti kita juga
lakukan di kelas kita, Bapak Ibu, dengan kita belajar diferensiasi itu, tentunya kita juga memahami bahwa masing-masing dari kita punya kelebihan dan kelemahan. Nah, tentunya apa yang menjadi kelemahan kita, saya rasa kita bisa meningkatkan kompetensi diri dengan berbagai cara yang ada, sehingga itu bisa menjadi bagian dari manajemen diri kita. Sementara kalau kita melihat kelebihan kita, nah ini sudah saatnya kita juga berbagi kelebihan itu untuk bersama-sama ya menyelenggarakan sebuah pengelolaan sekolah dengan maksimal. Artinya dengan apa yang kita punyai saat ini, dengan segala keberadaan kita, tentunya sekolah itu juga membutuhkan kehadiran kita. Artinya ketika kita sudah mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri, ngerti, oh aku lemah di sisi ini, saya kuat di sisi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita dan lingkungan di mana kita berada. Artinya kita ada juga karena ekosistem yang baik. Kita bisa berpengaruh, kita juga bisa menerapkan budaya positif kita jikalau kita sudah mendapat dukungan, baik dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan kerja maupun juga guru-guru. Sehingga kalau tadi ditanya triknya apa, ya mari kita mengenali diri kita sendiri. Mana yang bisa kita dorong untuk kita tingkatkan dan mana yang memang harus kita maksimalkan dengan cara ya meningkatkan kompetensi-kompetensi kita. Saya rasa itu yang bisa kami berikan, triknya. Nanti Pak Muhadi bisa menambah sharing bersama. Nggih. Atur nuwun Bu Ani. Keren, luar biasa. Bagaimana Pak Muhadi? Apakah sudah cukup jawaban dari Pak Widodo dan Pak Lekta? Atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi? Dipersilakan. Ya, terima kasih Kelihatannya. Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Widodo, Pak Lekta ya, luar biasa nih. Tipsnya memang kalau bisa kita terapkan di masing-masing konteks kita itu sangat bagus. Terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana kita nanti di ruang-ruang kelas masing-masing bisa menghadirkan kelas-kelas yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan konsep yang disampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Muhadi. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan langsung atau mungkin bisa melalui room chat. Sebentar, saya cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Bu Nartini. Oh ya, keluar dari zona nyaman ya Pak. Ya. Terus kemudian dari Pak Muhadi setuju kreativitas guru adalah kuncinya. Kemudian dari Ibu Nartini, mohon kepala sekolah juga ada sosialisasi seperti ini agar kita tidak terpojok jika memasukkan materi lain yang bukan mapel kita. Bagaimana J nembusi ke beliau-beliau? Wah, ini keresahan-keresahan yang timbul pada teman. Mohon, monggo dilanjut Pak Widodo dan Pak Lekta untuk mengkonfirmasi dari pertanyaan dari Bu Hartini. Terima kasih. Nggih. Kalau dari saya, secara pribadi saya siap diundang untuk sharing. Keren. Nggih. Karena ya memang membangun SDM itu tidak cukup dengan 1-2 hari. Memberikan pemahaman, mindset itu kan butuh waktu yang panjang. Makanya kita, Ibu Bapak, selaku guru penggerak, ini kan juga seorang pemimpin pembelajaran. Di mana dari apa yang kita lakukan di kelas kita, kalau memang itu betul-betul sungguh-sungguh kita lakukan, orang lain mesti melihat. Tidak perlu kita berkuar-kuar, aku guru penggerak, atau pasang banner sing gawede, aku seorang guru penggerak, tidak. Tetapi dimulai dari kelas kecil kita.
yang penuh inovasi inovatif itu akan membuat ya kepala sekolah atau orang-orang di sekitar kita melirik. Jane nyapa toh, ada apa dengan kelas itu. Nah, sehingga dari sana kita bisa bottom up, memberikan kontribusi positif yang baik. Ketika itu bisa berjalan, maka minimal kepala sekolah kita itu juga ya nek nek nggak anu nggih, nek gak izin mesti takon. Dan ini apa toh? Makanya Bapak Ibu eh, ketika kita lokal 7, ketika kita gelar karya, sebetulnya kan baik dan lokal nggih. Kepala sekolah kan sebetulnya diundang. Harapannya ya juga sedikit banyak mereka mau melihat lah. Kemudian juga setiap PP dolan ke sekolah kita, sebetulnya kepala sekolah juga kita libatkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau tidak berubah nih, kok kebangetan. Tapi ya enggak usah dibanding-bandingkan. Enggak usah dibanding-banding nih, karena lain ladang, lain belalang. Artinya selama kita belajar dan menikmati pendidikan guru penggerak, sebetulnya kepala sekolah itu sedikit banyak juga mestinya juga ikut berubah. Dengan ya mulai dengan peran kita sebagai guru penggerak, kemudian juga peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, ini harapannya ya bisa memberi sebuah gambaran yang baru, mindset yang baru terkait dengan kita sebagai guru penggerak. Dan harapan kami, harapan BPGP juga, tongkat estafet itu segera dipersiapkan, tidak diceketemai. Makanya regulasi yang ada, jikalau kepala sekolah, maaf sesuai undang-undang, tidak memiliki sertifikat guru penggerak, maka dia hanya 1 periode. Begitu. Itu jelas. Artinya ya mau enggak mau ya memang jenengan harus persiapan. Ini istilahnya, makanya saya sampaikan ini pemanasan gitu. Pemanasan sebelum kita sprint atau lomba lari atau estafet, maraton, monggo. Kalau yang muda-muda di bawah 79 itu masih bisa maraton. Artinya masih bisa 4 putaran, 16 tahun, 4 kali 4. Tapi kalau yang sudah 56 ya sprint, karek petang tahun. Nah, itu yang bisa mungkin ya kalau nembusi monggo bisa lewat komunitas ini. Sekali-sekali monggo Bu Nartini, kami semua diundang. Mungkin reunian di sekolah jenengan. Ben kepala sekolah itu oh no apa ya gerutuk kabeh. Nah, supaya mereka juga tahu bahwa kita itu kompak. Ngaten, matur nuwun. Oke, kelihatannya Ibu Nartini juga sudah mengacungkan jempol, berarti tanda setuju Pak Lekta. Oke. Monggo kepada Bapak Ibu, kita berikan waktu lagi 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi ini. Oke. Dipersilahkan, boleh langsung raise hand atau mengisi pada room chat, boleh mengetik di kolom chat. Saya ingatkan kembali, untuk daftar hadir boleh langsung di kolom chat. Ada Samsung S Pak Hari nggak ini? Mohon izin dinyalakan mikrofonnya Pak Hari nggak? Ini rekan kami di perangkatan 5. Monggo Pak Hari dipersilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Oktavia. Ya, Pak Widodo juga, mohon maaf baru bergabung karena tadi ada kegiatan juga. Begini memang situasi ini memang apa ya krusial banget, ya, dinamis banget kalau ada kegiatan guru penggerak ini. Ya sebagai contoh saya sendiri, saya juga tidak menutupi hal ini. Juga terkait gini Bapak, persebaran TGP di suatu wilayah, suatu kecamatan, jika itu sedikit juga tentunya akan mempengaruhi juga pergerakan atau perubahan pendidikan di daerah tersebut.
Contoh kemarin juga di saya itu 1 di angkatan 5. Sekali itu saya dan itu jenjang SD ya. Kemudian alhamdulillah di angkatan 9 itu ada tambah 1. 7 angka tambah 1 terus 9 ini 10 ada tambahan 5. Jadi memang benar-benar harus pemetaan dari BPGP terkait kelulusan itu juga benar perlu dipertimbangkan karena kecamatan kalau itu di situ hanya CGP-nya atau GP-nya cuma 1 2 tentunya akan sulit juga untuk mengangkat perubahan di daerah tersebut. Itu intinya juga seperti itu. Terus memang meskipun juga berharapan dari Pak Widodo tadi saya mendengar, mosok KS nggak ada perubahan kalau di ya contoh saja di saya sendiri juga gitu. Ya kita nggak melarang, cuma ya monggo itu aja, monggo. Tidak dukungan pun ya hampir nggak ada coba itu. Ya silahkan monggo. Nah itu penting sekali dari KS sendiri untuk benar-benar juga mendukung di sini. Itu yang saya rasakan juga, terutama di daerah saya sendiri juga. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Widodo. Terima kasih ke Bunia. Baik, Pak Hari, pertanyaan yang luar biasa. Monggo, langsung saja dijawab Pak Widodo dan Pak Lekta, dipersilahkan. Terima kasih Bu Okta. Terkait sebaran guru penggerak, tentunya bagaimana lagi? Monggo rekan-rekan semuanya, monggo menginspirasi agar teman-temannya segera daftar guru penggerak. Beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman yang ada sekolah dasar di lereng Gunung Wilis itu, aduh Pak, gimana dan sebagainya. Nah ini perlu dari kita semuanya, monggo kita memberi keteladanan, kita mampu menginspirasi, kita mampu menarik minat untuk teman-teman semuanya ikut guru penggerak. Yang jelas tentunya jangan sampai kita itu dianggap miring karena guru penggerak. Misalkan guru penggerak sok-sokan, sok kepinter dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mari kita jaga nama baik guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hari? Apakah sudah terpuaskan dengan jawaban Pak Widodo? Iya, saya terpuaskan. Terima kasih Pak Widodo. Memang tentu kita juga harus ada attitude juga ya, tingkah laku, terus juga ada nyata apa peran kita di daerah tersebut, buat daerah kita sendiri mungkin, sehingga tentunya akan dilirik atau mungkin mungkin sekitar kita juga, wah ternyata ini loh dampak besar dari kegiatan guru penggerak itu. Ya, terima kasih Pak Lekta atas jawabannya. Kembali lagi Bu Nia. Baik, terima kasih Pak Hari, sehat selalu. Ini ada chat di kolom. Pak Sarno, mohon maaf, sinyal putus-putus. Oh iya, tidak apa-apa, Pak Sarno, tetap semangat ya. Kemudian Ibu Yuli, luar biasa Pak Lekta dan Pak Widodo. Terima kasih atas materinya. Keren sekali Pak Widodo, Pak Lekta. Terima kasih sudah sangat menginspirasi. Monggo, satu pertanyaan lagi. Boleh langsung angkat tangan atau mengisi pada kolom chat, Bapak Ibu. Kemudian untuk daftar hadir sudah ada di kolom chat, nggih. Langsung klik link yang sudah diberikan oleh Pak Arief. Monggo ini saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Boleh langsung ke Pak Widodo atau boleh ke Pak Lekta, boleh dua-duanya. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana ini Pak Arief? Kelihatannya teman-teman sudah sangat memahami karena penjelasan yang luar biasa dari Pak Widodo dan Pak Lekta ini. Kita tunggu 2 menit sampai dengan 3 menit, Bapak Ibu. Nanti jika tidak ada pertanyaan masuk, maka kita akan sesi akhir. Baik, oleh Pak Arif Rahman sudah di-share link daftar hadir. Monggo Bapak Ibu yang tadi belum mengisi daftar hadir, bisa langsung klik link yang sudah disampaikan di kolom chat oleh Pak Arif Rahman. Untuk Bapak sesi Ibu, kita terakhir, sudah menunggu. sesi foto. Bagaimana? Untuk sesi terakhir, Oke, sesi siap. foto untuk Siap, membuka Pak kamera. Widodo. Baik, oke. Pak Arif, pakai kamera nggih?
kita kondisikan teman-teman. Mohon izin teman-teman untuk bisa berkenan menyalakan kamera sebentar saja, karena kita akan mengambil dokumentasi hari ini. Nggih, monggo terima kasih Pak Sarno, aman nggih sinyalnya. Sudah bisa nyala kameranya. Oke. Monggo ini gayanya gimana? Kita ikut Pak Widodo sama Pak Lekta. Apakah literasi atau love wawasan kebangsaan? Monggo Pak Widodo, Pak Lekta, kita ikut panjenengan. Dihitungin ya Pak Arif fotonya biar cakep. Monggo. Mohon maaf mikrofonnya Mas. Nggih. Monggo kameranya dibuka semua. Kita mulai sesi foto untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, layar pertama. 1, 2, 3. Bentar. Lanjut layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah cukup untuk dokumentasinya. Baik, sudah aman nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang masih stay tune di sini selama 2 jam. Baik, mohon izin saya menyampaikan rangkuman dari kegiatan hari ini adalah kompetisi pengelolaan sekolah mencakup pemahaman mendalam tentang manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana pendidikan. Pengelolaan yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang visioner serta kemampuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder dan kemampuan dalam mengevaluasi serta meningkatkan kinerja sekolah juga menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri kita Mas Nadiem, yaitu Kepsek harus sering jalan-jalan ke dalam kelas, duduk, observasi, dan memberikan masukan. Siapa tahu belajar juga ada teknik baru. Kemudian melalui pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mengkontribusikan positif bagi kemajuan dan persatuan bangsa. Baik, Bapak Ibu, guru penggerak dan seluruhnya, mari kita keluar dari zona nyaman. Kita harus selalu bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga diberikan umur panjang sehingga kita bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Raufik, Pak Widodo, Pak Lekta, Pak Arif, dan Mbak Munti, dan Bapak Ibu seluruhnya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur nuwun. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Lekta, Bu Octavia, dan Sama-sama, monggo Terima kasih, Pak diizinkan Sarno. jika ingin live langsung, jika ingin stay, monggo dipersilakan.